Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Amila, SPD MPD. Saya merupakan dosen di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah yaitu Teknologi Digital, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan kode CAB 66112 dengan bobot SKS yakni 3 SKS dan diprogram oleh mahasiswa di semester 3. Mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bertujuan untuk membekali mahasiswa sebagai calon guru untuk bisa memiliki pengetahuan tentang teknologi digital dalam pembelajaran dan mampu merancang teknologi digital dalam hal ini pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi tertentu. Adapun mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL, kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK pertama yaitu mampu menunjukkan sikap ilmiah dan rasa bertanggung jawab secara mandiri dalam memahami setiap konsep dalam pembelajaran teknologi digital bahasa dan sastra Indonesia. CPMK yang kedua mampu menganalisis bentuk, konten pengajaran, dan pembelajaran yang bermakna serta terampil dengan teknologi. CPMK yang ketiga mampu menerapkan pemikiran yang logis, kemudian kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan melalui kinerja yang kolaboratif, bermutu, dan terukur. Dan CPMK yang keempat yaitu mampu merancang media pembelajaran digital dengan strategi belajar yang tepat. Sebagai seorang dosen, saya akan menjalankan Tridharma. Di samping hal ini sebagai pengajaran, maka tentunya Tridharma yang lain seperti penelitian dan pengabdian akan saya kolaborasikan dalam pengajaran teknologi digital bahasa dan sastra Indonesia ini. Jadi setiap hasil penelitian dan pengabdian yang telah saya lakukan akan saya jadikan rujukan dalam mengampu atau menyampaikan materi dalam mata kuliah teknologi digital ini. Berikut tayangan video PDD UKT PT dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi. Semangat semua. Semangat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam mengikuti perkuliahan kita pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tapi sebelum itu, ketua tingkat mungkin ada di antara teman-teman yang tidak hadir pada perkuliahan kita hari ini. Hadir semua, Ibu. Hadir semua? Iya. Ya. Alhamdulillah teman-teman semua di kelas ini hadir. Untuk itu, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, sebagai umat yang beragama, kita terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga perkuliahan kita pada hari ini diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya. Silakan Sandi bisa dipimpin untuk
Berdoa. Baik, Ibu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, pernahkah kalian mengingat atau rekan-rekan sekalian masih ada yang mendapati sebelumnya masih ada guru-guru kita mungkin yang masih menggunakan kapur pada saat menulis di papan tulis ataupun masih menggunakan buku cetak? Ada yang masih mengingat ya demikian? Ya, zaman itu ya. Jika kita mau merenungkan kembali ya sebelumnya di era sebelum teman-teman sekalian, sebelum teknologi semakin canggih, kita tersadarkan bahwa kita pernah menggunakan yang namanya media seperti kapur, kemudian media cetak, kemudian masih menulis manual begitu di papan tulis. Hari ini kita tersadar bahwa kita butuh teknologi dan ternyata perkembangan itu semakin maju. Kita sekarang sudah disuguhkan dengan beragam teknologi digital seperti saat ini yang tampil di depan teman-teman sekalian. Ini adalah salah satu teknologi yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Jadi visual, kemudian audio, hingga akhirnya menjadi audio visual itu kita bisa rasakan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi dari proses pembelajaran ini saya berharap rekan-rekan sekalian di mata kuliah ini kita tidak hanya tahu atau sekadar memahami alat, kemudian media yang digunakan, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi itu bisa menyentuh peserta didik kita nantinya ya. Teman-teman sekalian adalah calon guru ya. Insya Allah ya. Ya. Sebagai calon guru, marilah kita sentuh hati peserta didik kita ya dengan sentuhan media digital, dengan kata-kata yang tentunya selalu memberikan aspirasi dan inspirasi bagi kita semua. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah paradigma pembelajaran teknologi digital. Pertemuan sebelumnya kita sudah memperoleh atau mendapatkan materi tentang perancangan berbagai media digital. Pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan materi tentang kelas digital, ya. Kemudian ada presentasi digital yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada evaluasi digital dan atau yang berkaitan dengan penilaian ya atau asesmen secara digital. Jadi rekan-rekan sekalian, kita sebagai guru banyak media sebenarnya yang bisa kita jadikan alat untuk bisa menunjang proses pembelajaran kita. Tapi rekan-rekan sekalian, ini hanyalah alat, tetapi yang paling utama itu adalah kita sebagai guru. Ya, jadi meskipun sekarang ada yang namanya AI, artificial intelligence yang bisa membantu kita untuk proses pembelajaran, lagi-lagi itu hanyalah alat. Ya, kita sebagai guru tetap yang menjadi nomor satu ya dan yang paling utama dalam proses pembelajaran, karena kesan emosional dan nilai mendidik itu tetap bertumpu. Nomor satu hanya ada pada diri seorang guru, rekan-rekan sekalian. Jadi ini ada beberapa media digital yang bisa digunakan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelas digital. Ada apa saja? Mungkin Nanda bisa menyampaikan pertemuan sebelumnya ada kelas digital ada apa saja? Ada Google Classroom, ada Skodi, ada LMS, ada Spada ya.
Ya, ini adalah kelas digital yang alhamdulillah teman-teman sudah buat sebelumnya. Dan kemudian lanjut lagi, ada media presentasi digital. Ya, ini juga akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada evaluasi digital. Bisa disebutkan, Abdi, mungkin sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau merancang evaluasi digital apa saja? Evaluasi digital ada Kahoot, ada Google Form, ada Case Mode, dan Buzzer. Ya, ada juga Google Form ya. Kemudian ada Quizzes, kemudian ada Educa Play, kemudian ada Google Site ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai presentasi digital. Jadi silakan teman-teman, di depan kalian sudah ada media seperangkat alat yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa merancang, karena pertemuan sebelumnya kita sudah penyampaian materinya. Hari ini kita coba rancang untuk media digitalnya. Itu tadi beberapa contoh media digital yang berkaitan dengan presentasi ya. Saya meminta partisipasi rekan-rekan sekalian untuk bisa bertanya jika ada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan hari ini untuk bisa ditanyakan. Silakan yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Artika Cahyanti Hajim. Di sini saya izin bertanya, Bu. Kita kan sebagai generasi Z ya, Ibu, pasti tidak akan pernah luput yang namanya tentang teknologi digital begitu, Bu. Jadi pastinya punya akun media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube misalnya, Bu. Nah, dari yang sudah saya katakan tadi, contoh tadi itu, apakah media ini bisa menjadi media digital pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Serta media yang sudah saya jelaskan tadi itu apakah bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Gitu, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari rekan kita Artika. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Semua punya media sosial ya. Saya yakin teman-teman semua punya media sosial, mulai dari Instagram, kemudian TikTok ya, yang lagi banyak penggunanya sekarang. Kemudian saya yakin rekan-rekan sekalian punya Facebook, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Artika tadi, apakah bisa memanfaatkan media sosial tadi sebagai pembelajaran khususnya dalam hal bahasa dan sastra Indonesia? Ya, tentu itu sangat bisa teman-teman gunakan ya. Jadi daripada curhatnya hanya menulis kemudian tidak ada artinya, mending apa yang dirasakan ya, itu teman-teman bisa tuangkan dalam bentuk tulisan ya, baik di media Instagram, kemudian di TikTok, ataupun memberikan nilai edukasi ya dalam bentuk konten, baik itu di YouTube, baik itu di Facebook ataupun di TikTok begitu. Jadi banyak sebenarnya media, bahkan media dalam bentuk media sosial pun itu teman-teman bisa gunakan, dan itu bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi hasanah atau keilmuan yang kita miliki itu tidak monoton hanya di situ saja, tetapi bisa dibagikan kepada orang lain. Begitu ya. Saya memberikan waktu kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mendesain atau membuat presentasi digital. Jadi silakan ditentukan sendiri, kemudian nanti dibuat untuk materinya, diberikan waktu, kemudian selanjutnya silakan untuk bisa mempresentasikan hasil dari media presentasi digital yang rekan-rekan sekalian sudah buat ya. Jadi waktunya kurang lebih 10 menit.
silakan untuk bisa menggunakan perangkat yang ada di depannya masing-masing. Kemudian silakan untuk ditampilkan di depan. Ya baik, cukup waktunya. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah membuat atau memilih media presentasi digital yang sudah ada ataupun ada yang berbeda dari yang ditampilkan di atas. Silakan. Untuk itu silakan untuk bisa mempresentasikan media digitalnya. Ada yang bersedia? Silakan bersiap. Saya Ibu. Ya, atas nama siapa? Sri Justefani Bu. Oke, silakan Fani. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Justefani dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan satu platform digital yang telah kita buat, yaitu dikenal dengan Lumio. Lumio merupakan platform pembelajaran digital yang dikembangkan oleh Smart Technology, sebelumnya dikenal sebagai Smart Learning Site Online. Lumio dirancang untuk mengubah pelajaran statis menjadi pengalaman belajar yang interaktif dan menarik, baik untuk guru maupun siswa di berbagai perangkat. Nah, di sini contoh yang sudah kita rancang, yaitu, jadi untuk singkatnya, Lumio ini merupakan salah satu contoh platform untuk membuat PowerPoint. Yang sebelumnya teman-teman mungkin mengenal Canva dan juga PowerPoint Microsoft, dan di sini kami mendapatkan satu aplikasi yaitu Lumio. Jadi di sini dengan adanya Lumio, kita bisa, guru dan juga siswa dapat memanfaatkan platform ini sebagai salah satu teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, di sini ada merupakan materi sastra dan antropologi. Nah, terus di slide kedua itu ada YouTube. Jadi teman-teman bisa menggunakan platform YouTube ini langsung dapat menampilkan videonya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menampilkan link untuk bisa, ini sudah ada. Di sini teman-teman mungkin masih bisa, mungkin sebelumnya masih menampilkan link saja, baru diakses ke YouTube. Namun dengan adanya Lumio ini, di sini kita langsung bisa memutar video yang ada di YouTube tanpa menyalin linknya lagi. Nah, terus yang kedua, nah di sini juga kita sebagai calon guru tentu saja sehari-hari akan bertanya, sebelum memulai pembelajaran kita mungkin saja akan bertanya tentang keadaan siswa kita pada pagi hari. Dan dengan adanya platform Lumio ini dapat mempermudah kita sebagai calon guru pada saat kita memulai pembelajaran, lalu kita menanyakan kabar siswa kita pada hari ini, kita bisa menggunakan review result. Jadi gunanya itu untuk kita menanyakan kabar siswa kita pada pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Dan yang ketiga ada, sebelum memulai pembelajaran biasanya kita bermain game sebelum memulai pembelajaran. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 1 menyusun teka-teki silang untuk membangkitkan kembali semangat belajar siswa untuk memulai pembelajaran. Nah, kemudian kami dari kelompok 1 juga menampilkan satu permainan juga sama dengan yang pertama. Di sini kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan tanggapan mereka dengan pembelajaran yang dipelajari pada hari ini. Nah, terus yang berikutnya, di sini ada tugas. Nah, di sini jadi teman-teman tidak perlu lagi menuliskan di papan atau memberikan secara lisan, maka dengan adanya Lumio kita bisa langsung memberikan tugas kepada siswa kita. Di sini contohnya kelompok kami membuatlah puisi. Jadi di situ masing-masing siswa diberikan waktu sebanyak kurang lebih 1 menit untuk membuat satu puisi. Dan
Ya, mungkin itu saja dan ini yang terakhir. Tadi mungkin tugas individu dan ini yang terakhir ada kuis kelompok. Jadi teman-teman juga bisa menampilkan kuis dengan menggunakan platform aplikasi Lumio. Mungkin itu saja yang dapat kami dari kelompok 1 sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang dalam hal ini diwakili oleh teman kita Sri Justefani. Jadi menarik media presentasi yang ditampilkan oleh Sri Justefani ini dari kelompok 1 itu mengambil media Lumio ya. Jadi rekan-rekan sekalian bisa melihat untuk aksesnya ya, bisa di Smart Teach ya. Jadi itu adalah aksesnya, teman-teman bisa menggunakan Lumio dibanding dengan presentasi dengan menggunakan PowerPoint yang sifatnya masih konvensional begitu. Jadi dengan Lumio ini rekan-rekan sebagai calon guru nantinya itu bisa lebih menjadi interaktif, lebih komunikatif ya dengan guru nantinya, karena beberapa fitur yang ditawarkan itu sudah sangat lengkap ya. Jadi mau bermain games sudah dilengkapi di Lumio ini. Kemudian mau interaksi dengan siswa juga sudah disediakan fiturnya di Lumio. Selanjutnya mau memberikan assessment atau penilaian soal-soal itu juga sudah lengkap di media Lumio ini ya. Jadi evaluasi saya untuk kelompok 1 nanti mungkin bisa dimanfaatkan lagi ya beberapa fitur yang kiranya belum digunakan di sini untuk bisa lebih melengkapi rancangan media presentasi digital Lumio ini ya. Ya, demikian untuk pemaparan materi tadi yang berkaitan dengan teknologi digital, khususnya yang kita gunakan tadi adalah media presentasi digital yang sudah dirancang oleh kelompok 1 yakni media Lumio. Silakan saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk kiranya bisa memberikan kesimpulan ya dari pertemuan atau materi kita pada hari ini. Saya Ibu izin. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Miftol Jannah Kanim. Sedikit kesimpulan dari saya mengenai materi perkuliahan pada hari ini. Seorang guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman termasuk dalam hal pengajaran. Ada beberapa teknologi digital yang bisa digunakan dalam pembelajaran yaitu kelas digital, presentasi digital, evaluasi digital, dan penilaian digital. Mungkin hanya itu dari saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Miftah atas kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi pada dasarnya marilah kita terus mengikuti perkembangan teknologi, marilah kita bersikap. Kemudian teknologi itu bisa saja berubah, tapi semangat dan motivasi dari teman-teman khususnya sebagai calon pendidik itu jangan pernah padam ya. Jadi marilah kita menerangi ilmu pengetahuan ini tentunya dengan literasi yang berkaitan dengan digital. Jati diri kita bisa kita buktikan dengan mengikuti perkembangan zaman supaya kita bisa menjadi orang yang terdepan dan insya Allah mampu memberikan manfaat untuk semuanya, termasuk dalam hal teknologi. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita menutup pertemuan ini dengan membaca doa. Mungkin bisa dipimpin lagi oleh ketua kelas kita, silakan. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Demikian rekan-rekan untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, bahasa dan sastra adalah jati diri kita semua dan marilah kita sebagai mahasiswa untuk senantiasa bisa mempertahankan jati diri tersebut dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan PDD UKT PT dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.